Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis di channel Bobby Bercerita. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan sebelum lanjut ke cerita, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Malam turun perlahan di desa Suralaga, desa tua yang terletak di tepian sungai Akaru. Sungai itu tenang saat siang, berkilau di terpa cahaya matahari, mengalir pelan di antara batuan hitam yang ditumbuhi lumut. Tapi saat malam menjelang, udara di sekitarnya berubah dingin lembab dan seolah dihuni bisikan yang tak berasal dari dunia ini. Penduduk desa menyebutnya Sungai Keramat, bukan karena tempat itu suci, melainkan karena semua orang tahu tempat itu menyimpan kutukan. Di tengah pekatnya malam, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun bernama Raka berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Ia nekat pergi setelah mendengar desas-desus bahwa sebuah jangkar tua muncul di permukaan sungai. Sebuah benda yang hanya muncul saat arwah penasaran ingin berbicara. "Aku mau lihat, sebentar saja," gumamnya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Langkahnya terhenti ketika sampai di jembatan kecil di bambu yang membentang di atas sungai. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang layu. Di bawah jembatan, air sungai nampak hitam pekat, tak memantulkan apapun. Tiba-tiba, krak! Suara ranting patah dari balik semak. Raka menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi udara di sekitarnya terasa lebih berat. Lehernya merinding. Ia melangkah ke sisi jembatan, menyodorkan senter kecil ke permukaan sungai. Dan di sanalah ia melihatnya. Jangkar. Jangkar besi tua, berkarat dengan tali tambang yang menjuntai ke dalam air. Tak mungkin ada kapal di sungai ini, apalagi jangkar. Tapi di sana, benda itu separuh mencuat, dikelilingi kabut tipis. Dan saat hendak menyentuh air itu dengan ujung ranting, gerak! Permukaan air tiba-tiba bergolak. Raka terlonjak mundur, jantungnya nyaris lepas dari dadanya. Dari dalam kabut muncul sesuatu. Bayangan hitam yang perlahan mengangkat wajah ke permukaan. Bukan manusia. Matanya cekung, hitam legam, dan kulitnya membiru seperti mayat yang sudah berhari-hari tenggelam. Rambut panjangnya melayang di air seperti benang kusut, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang penuh lumpur dan pecah-pecah. Suara serak seperti desahan angin bercampur air. Dia menyebut namanya. Raka membatu, mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya beku, lalu tangan hitam dan berlendir itu menyentak tali jangkar, dan piur, air menyembur ke segala arah, dan sosok itu lenyap. Jangkar itu terseret ke dasar sungai. Raka terhuyung mundur dan jatuh tertunduk, nafasnya terengah-engah. Suara jangkrik tak terdengar, angin berhenti, hutan di sekelilingnya seperti mati. Ia bangkit dan lari tanpa menoleh ke belakang. Pagi harinya, seluruh desa gempar. Seseorang hilang. Bukan Raka, tapi Pak Ruslan,
penjaga makam tua yang rumahnya tak jauh dari sungai. Istrinya menangis histeris, mengatakan bahwa suaminya semalam keluar karena mendengar suara gamelan dari arah sungai. Ia mengira ada yang mencuri sesajen di pinggir sungai Keramat. Yang ditemukan hanyalah cap kaki penuh lumpur di depan rumahnya dan satu helai kain kafan kotor yang menempel di pagar bambu. Raka mendengar kabar itu dari balik jendela rumahnya. Tubuhnya masih gemetar, tapi yang membuatnya benar-benar membeku adalah satu hal. Di belakang rumahnya, tergantung di pohon pisang, ada seutas tali tambang basah. Masih baru, masih meneteskan air, mirip dengan tali jangkar itu. Sejak pagi suasana desa Suralaga tidak lagi sama. Wajah-wajah warga terlihat gelisah. Anak-anak dilarang keluar rumah. Orang-orang tua duduk berkerumun di surau. Bisik-bisik tentang hilangnya Pak Ruslan. Beberapa berkata ia diculik makhluk sungai. Sementara yang lain menyebutkan satu nama yang sudah lama tidak diucapkan, Nyai Tundung. Sementara itu, Raka diam di kamarnya. Tubuhnya menggigil meski sinar matahari masuk dari jendela. Ia tidak cerita apapun kepada ibunya. Lidahnya keluh. Ada perasaan takut. Tapi bukan takut dimarahi. Ia takut tidak akan dipercaya. Karena apa yang dilihatnya semalam terlalu nyata, terlalu mengerikan, terlalu tidak masuk akal. Dan ada satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur. Tali tambang itu masih menggantung di pohon pisang belakang rumah. Dan sekarang ia menyadari ada noda merah kecoklatan di ujungnya. Sore hari ketika langit mulai berwarna oranye kusam, Raka mendengar sesuatu dari balik pagar kayu rumahnya. Suara ranting yang patah. Lalu seseorang memanggilnya pelan. Raka. Ia melongok dari jendela dan melihat sosok tua dengan sarung batik dan peci lusuh berdiri di dekat pohon pisang. Itu kakek Rono, tetangga tua yang dikenal aneh. Jarang bicara, matanya selalu kosong dan sering bicara sendiri. Jangan pernah sentuh jangkar itu, Le. Itu bukan untukmu. Itu milik Nyai. Raka diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kakek Rono berjalan pelan menuju pagar, lalu menyelinap selembar kain kuning lusuh ke celahnya. Kalau kamu bermimpi tentang sungai dan mendengar suara gamelan, jangan buka matamu, apapun yang terjadi. Setelah berkata begitu, kakek Rono pergi. Langkahnya menyeret seperti orang yang sudah letih hidup terlalu lama. Malamnya, Raka tidur lebih cepat dari biasanya. Ibunya mengira anak itu kelelahan. Tapi sesungguhnya Raka ingin menghindari satu hal, mimpi. Sayangnya ia gagal. Di tengah malam, udara dalam kamarnya berubah dingin. Nafasnya membentuk uap. Dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar pelan, mengalun lirih seperti dipukul dari dasar air. Dung deng dung deng. Telinganya bergetar. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sungai. Airnya merah seperti darah. Kabut melayang, dan di seberangnya ada seseorang, perempuan, berbaju putih kusam, rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi wajahnya. Di tangannya tali jangkar. Perempuan itu mengangkat wajahnya, dan dari matanya mengalir air hitam pekat. Ia bukan memanggil Raka,
tapi memanggil nama lain, tumbal berikutnya. Pagi harinya, seorang bocah ditemukan pingsan di dekat sungai. Kedua telapak kakinya berlumpur, padahal malam sebelumnya ia tidur di rumahnya dan di dadanya terikat seutas tali tambang basah. Anak itu tidak pernah bisa bicara lagi. Hari ketiga sejak Pak Ruslan hilang, kabut kini datang lebih awal di desa Suralaga. Matahari hanya menggantung redup di langit yang kelabu, tanpa ada yang benar-benar mengatakan secara langsung. Semua orang tahu ada yang sedang bangkit dari dasar sungai. Raka berjalan menuju sekolah dengan kepala tertunduk, matanya sayu. Tubuhnya masih terasa berat seperti dililit sesuatu. Semalam ia kembali bermimpi, dan kali ini ia mendengar nama ibunya disebut dalam bisikan suara yang mirip desah air atau nafas terakhir orang sekarat. Sesampainya di sekolah, suasana pun tak lebih baik. Anak-anak bicara dengan suara pelan. Ada yang menggosip soal anak Pak Udin, bocah yang tadi malam ditemukan pingsan di tepi sungai, yang kini tak mau bicara, hanya memeluk lututnya sambil menatap ke dinding rumah sakit dengan mata kosong. Raka tidak berani berkata, tapi sesuatu di dalam dadanya terus bergetar. Perasaan yang belum bisa ia namai, antara takut, bersalah, dan marah. Saat jam istirahat, seorang teman sekelasnya yang bernama Damar mendekat. Ia anak perantau yang baru pindah beberapa bulan lalu, tapi cepat akrab dengan anak-anak. Damar menatap Raka sebentar sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Kamu juga dengar suara gamelan ya? Bisiknya pelan. Sontak Raka menoleh. Damar menarik nafas. Aku juga. Tapi bukan dari mimpi. Aku dengarnya waktu aku lagi bantu nenek bersih-bersih di dapur malam-malam. Raka terdiam, matanya perlahan melebar. Aku ikut nenek pindah ke sini karena ibuku meninggal. Lanjut Damar. Tapi sebelum ibu meninggal, dia juga sering dengar suara gamelan. Ternyata di kampung kami dulu juga ada cerita kayak gini, tentang sungai, tentang tumbal, dan tentang jangkar. Jangkar? Iya, tapi di tempat kami, jangkar itu bukan dari kapal, tapi dari keranda. Konon, dulu pernah ada arwah perempuan yang dibuang ke sungai karena dituduh bawa sial ke kampung. Dia mati dengan tubuh diikat jangkar agar tidak bisa naik ke permukaan lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, tali itu naik sendiri. Raka menelan ludah, rasanya dingin dan pahit. Jangkar itu katanya bukan cuma menenggelamkan tubuh, tapi juga menambatkan dendam. Pulang sekolah hari itu, langit lebih gelap dari biasanya. Raka berjalan sendirian, melewati jalan kecil yang membelah sawah. Awan kelabu bergelayut rendah di atas kepala, dan angin bertiup aneh, panas, dan dingin bersamaan. Tiba-tiba dari balik semak, seekor burung hantu melintas rendah dan menabrak batang pisang, jatuh berdebam di tanah. Burung itu menggelepar, dan dari paruhnya menetes darah. Bukan darah burung, tapi darah manusia. Raka lari. Setibanya di rumah, ia mendapati ibunya tidak ada. Sepasang sandal masih di depan pintu, tapi rumah hening, terlalu hening. Bu, ibu, aku pulang. Masih hening.
Raka berjalan pelan ke dapur, lalu ke kamar ibunya. Di atas kasur, hanya ada kain putih tipis yang seperti baru saja dijemur. Hangat, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Dan saat ia hendak berbalik, ketukan 3 kali, pelan dari dalam lemari. Dak, dak, dak. Tangannya gemetar saat membuka lemari kayu yang sudah usang itu. Jerak, dibukalah lemari itu. Kosong. Tapi di dasar lemari ada tapak kaki berlumpur. Malamnya, Raka memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Menyusuri sungai sendirian. Ia merasa ibunya menghilang bukan tanpa sebab. Dan semua ini, entah kenapa, terhubung dengan mimpi, jangkar, dan suara gamelan itu. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus mencari tahu. Berbekal senter kecil dan kain kuning dari kakek Rono, ia melangkah menuju sungai. Malam itu sunyi, tapi ada perasaan seolah hutan sedang mengawasinya. Sesampainya di jembatan, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemes. Seseorang berdiri di tengah sungai. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sosok perempuan mengenakan baju pengantin putih. Rambutnya menjuntai sampai menyentuh permukaan air. Ia menunduk, diam. Di tangannya tergenggam tali jangkar. Bu, Lirih Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu mengangkat kepala. Bukan ibunya. Wajahnya penuh luka bakar dan kedua bola matanya hilang. Tapi dari lubangnya keluar asap hitam yang melayang pelan ke arah Raka. Raka mundur 1 langkah, tapi senter di tangannya mati. Dalam gelap, suara itu datang lagi. 1 lagi. Harus 1 lagi. Angin bertiup keras, dan dari dalam hutan terdengar gamelan berlalu lalang. Makin cepat, makin keras. Jangkar itu kini terangkat, melayang, tak menyentuh tangan siapapun. Di ujung talinya menggantung sesuatu. Gaun putih dan sepasang sandal ibunya. Keesokan harinya, penduduk desa mendengar kabar mengejutkan. Ibu Raka hilang. Dan saat warga menyisir tepi sungai, mereka menemukan kain kuning yang biasa diberikan kakek Rono, terikat pada batang pohon, seperti penanda makam. Tapi yang membuat semua orang gemetar bukan itu. Di bawah jembatan, tepat di tempat Raka melihat jangkar untuk pertama kalinya, muncul kembali jangkar tua. Tali tambangnya kini berlumuran darah, dan di ujungnya tergantung sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Potongan rambut manusia, anyaman janur, dan sebuah foto keluarga. Foto itu milik Raka. Tapi di foto itu hanya wajah ibunya yang dihitamkan. Sungai belum puas dan arwah Nyai belum menyebut nama terakhir. Cerita ini bersambung sampai di sini dulu. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika cerita ini ingin dilanjutkan, silahkan tulis di komentar lanjutkan. Jika tidak, ya udah, diabaikan saja. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.